Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan hukum Faraday. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas penurunan ya, membuktikan bahwa hukum Faraday itu adalah uh, ya deflux per dt ya. Dan di sini kita akan coba ya aplikasinya ya, jadi induksi pada lilitan. Oke, kita mulai saja ya. Jadi di pertemuan sebelumnya, di pembahasan sebelumnya kita sudah dapat bahwa hukum Faraday itu adalah tegangan electromotive force, tegangan EMF itu adalah deflux perubahan flux magnetik terhadap waktu. Gitu. Namun seringkali untuk kita mendapatkan nilai tegangan agar lebih besar, maka kita bisa manipulasi, kita bisa rekayasa dengan menggunakan lilitan gitu. Lilitan itu adalah kawat konduktor yang digulung berkali-kali gitu ya. Nah, karena bentuknya seperti ini, jadi tegangan electromotive force itu minus N deflux per dt, maka deflux per dt ini bisa dikarenakan beberapa hal. Karena kita tahu bahwa flux itu kan B dikali A dikali sudutnya kan, di dot BA cos theta itu ya. Jadi ada tiga tuh, ada kemungkinan ada perubahan, perubahan medan magnet, besaran medan magnet berubah gitu ya, entah caranya seperti apa, atau bisa juga perubahan luasnya. Misal permukaan tersebut kita tarik seperti yang kita bahas sebelumnya, atau bisa juga perubahan sudut. Jadi permukaan yang kita putar gitu. Jadi kan kalau kita putar secara kontinu, sudut antara normal permukaan dengan arah medan magnet kan selalu berubah. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan perubahan flux. Oke, kita mulai saja dari contoh soal di bawah ini. Untuk lebih enak saya jadikan pen dulu ya, sebentar. Oke, ini kalau kita kerjakan, jadi sebuah loop terdiri dari 5 lilitan. Jadi kita bisa tuliskan ya, N-nya itu 5. Kemudian ditarik keluar dengan kecepatan 2 meter per second. V itunya 2 meter per second. Ini maksudnya kecepatan ke sana ya. Kemudian dipengaruhi medan magnet yang konstan. Nah, ini yang konstan betanya, B-nya itu ya. Yaitu 2 Tesla. Seperti diilustrasikan pada gambar di samping. Adapun lebar dari loop tersebut adalah 10 cm. Oke, L-nya atau L kecil terserah ya. Yang jelas L di sini 10 cm. Oke. Kita tahu bahwa tegangan di EMF itu adalah minus N dikali deflux per dt ya. Lalu kita bisa buat bahwa ini minus N dikali D BA ya. Flux kan B kali A ya. B kali A. Dan kita tahu bahwa ini sudutnya 0 ya. Cos theta-nya cos 0. Jadi 1 ini per dt gitu ya. Nah, B-nya bisa kita keluarkan karena dia konstan. Jadinya minus N dikali B dikali DA per dt. Yang perlu kita ingat bahwa DA per dt ini berkurang atau nambah nih DA-nya. Karena ini ditariknya ke kanan, berarti A-nya kan berkurang. Jadi ini bisa kita tulis ini minus nih, minus. Ya ini minus ya, minus DA per dt gitu. Nah, lalu yang kita utak-atik ya DA-nya ini minus N, ini B udah konstan. Nah, DA itu kan sebenarnya L dikali dengan X kan gitu ya. Jadi A itu adalah L dikali X kan. Jadi kalau saya tuliskan gini, D dikali L dikali X. Anggap aja X itu adalah panjang horizontal ini gitu ya. Dibagi dt. Ya, ini saya pindahkan ke atas. Lalu ini saya tulis lagi ya, E itu sama dengan minus N B dikali L-nya juga adalah konstan. Sehingga ini adalah ini ada minus ya. Jadinya ini minus dx per dt gitu ya. Yang konstan sudah saya keluarkan kecuali minusnya juga saya masukin ke sini. Jadinya apa? Ini minus N B L dikali ini dx per dt. Dx per dt kan V.
Jadi ini minus V gitu. Ini minus jadi positif, jadi N BLV. Nah, apa kan? Nah, ini tinggal kita masukin angkanya 5 lilitan dikali 2 Tesla dikali L-nya 10 cm berarti 0,1, V-nya adalah berapa? 2 meter per second gitu ya. Jadi dapatnya adalah ini 10 1 jadi 2 volt. Gitu. Mudah ya? Oke, selanjutnya adalah kasus yang lain seperti ini ya. Jadi sebuah loop terdiri dari 100 lilitan kawat berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm berada dalam pengaruh medan magnet homogen yang besarnya berubah terhadap waktu mengikuti fungsi B sama dengan 2T kuadrat Tesla. Hitunglah besarnya gagal induksi pada saat T sama dengan 5 detik. Oke, kita mulai saja ya. Jadi ada ya kita mulai dari definisinya aja. Jadi GGL itu adalah minus D flux per dt ya. Jadi kalau kita jabarkan lagi minus D dikali B dikali A per dt gitu ya. Nah, sekarang yang jadi berubah adalah bukan A-nya, tapi B-nya. B-nya berubah terhadap waktu gitu. Jadi saya bisa tuliskan ini minus DA. Oh, sorry. Jadi saya bisa tulis bahwa karena A-nya konstan berarti ini A. Oh, ini ada N-nya ya, N minus N ya. Sorry, ini D minus N juga. Jadi ini minus N dikali dengan A-nya kan konstan ya. Tapi yang bermasalah, yang berubah adalah betanya berubah selalu gitu ya. dB per dt. Nah, NA dikali dB per dt. Ya udah tinggal dimasukin nih, minus N dikali A. Nah, dB per dt itu kita tahu B itu kan 2T kuadrat. Berarti dB per dt adalah 4T gitu. Nah, jadi kita bisa masukkan ke sini. dB per dt-nya kan 4T. 4T ya. Jadi kita masukin aja nih angkanya minus 100 dikali A. A-nya adalah luas lingkaran. Jadi ini adalah jari-jari ya, berarti PR kuadrat pi dikali 0,1 kuadrat dikali 4T gitu ya. Nah, ini dikasih clue nih, T pada saat 5. Ya udah tinggal dimasukin minus 100 dikali pi dikali 0,1 dikali 4 dikali 5. Jadi ini dapatnya adalah ini 200 pi ya. Oh, ini kuadrat, sorry. Jadi 0,2 pi ya. Kira-kira ya. Oh ya, lupa ini ada minusnya ya. Jadi ini minus 20 pi, satuannya berarti volt gitu. Oke. Oke, ini mungkin beberapa contoh soal sederhana mengenai hukum Faraday ya. Hukum Faraday di mana ada lilitan kawat. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai hal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.